menandakan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam artikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong yang Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Dr. Awalnya memang Pak Menkes waktu itu men-share sebuah jurnal original artikel kepada kami di Dinas Kesehatan Barat periode 2022-2027. Dimohon kesediaannya kepada Bapak Haji Lalu Muhammad Harmaid Siswanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan SK dari Pengurus Pusat Himpunan Para Manajer Indonesia. Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Para Manajer Indonesia nomor 009 HPMI Pusat garing SK garing K.S.3 2023 tentang susunan pengurus wilayah Himpunan Para Manajer Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu surat permohonan Ketua HPMI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028 nomor 020 garing HPMI garing 00 garing 2023 tentang permohonan penetapan SK pengurus wilayah HPMI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Kedua, pertimbangan pengurus Pusat Himpunan Para Manajer Indonesia tentang pengurus HPMI Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan menetapkan satu susunan pengurus wilayah Himpunan Para Manajer Indonesia Provinsi Nusa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2023 pengurus Pusat Himpunan Para Manajer Indonesia. Mohon berkenan untuk berfoto bersama pengurus HPMI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Ifli, Wakil Ketua Lalu Mutawali, Sekretaris Darwan Supriyadi,
Wakil Sekretaris Soekarno, Bendahara Aswati, Wakil Bendahara Siti Sumaryani, Ketua Bidang dan anggota Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Ketua Sofian Halid, anggota Lalu Amri Yasir, Zainal Abidin, dan Iman Jayadi. Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Ketua Imade Santiana, anggota Suharjan Mansur Subari. Hubungan antar lembaga, Ketua Dr. Agus Supinarto, anggota Emilia Sandi Rashid. Ya, sambil beri juga saya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dengan satu pantun, setiap pagi sarapannya ikan, karena itu adalah karunia dari Maha Yang Mulia. Salam sapa saya ucapkan untuk teman-teman sejawat yang berbahagia. Mendahului sahabat saya, senior saya, Bapak Kolonel Didi. Allah SWT mentakdirkan ketemu di sini. Setiap hari kantornya nggak sampai 3 kilo, tapi jarang ketemu. Beliau di rumah sakit yang... Kalau dokter gigi kayak apa sih? Ya karena dia yang nonton Bapak mungkin yang kenal Pak Edi Nadia, mantan Irjen Kemkes itu menanyakan itu. Tapi kemarin begitu kita jelaskan, kita kasih contoh bahwa membangun sebuah unit itu berdasarkan epidemis, baru dia, oh seperti ini ya perawat kemajuannya. Ini yang bisa melakukan, kita sebutkan bukan seorang perawat pemula, ini harus perawat minimal PK 4. Karena nama saya Haji Mahzur, Pak. Mama Alfa Hero Zero Union Romeo Mahzur. Saya bertugas sampai detik ini masih berada di Perida, Badan Riset yang Perida itu Badan Riset Inovasi Daerah, yang atasan saya yaitu Prime, Badan Riset Inovasi Nasional. Dalam hal ini mungkin boleh dua nggak saya bertanya ya, dari untuk IPKKI sama HPAI. Mungkin yang pertama saya menyampaikan masukan atau pertanyaan sekaligus di IPKKI. Adapun mungkin pertanyaan kami yaitu kami menginginkan bahwa di kesempatan ini saya ingin mencoba untuk bisa mendapat pendalaman nanti dari Pak Nur terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa sampai sekarang teman-teman perawat terutama di komunitas itu sibuknya itu di laporan, Pak. Dan ini menyita banyak waktu untuk kita lebih banyak berkontribusi untuk membangun masyarakat kita di bidang kesehatan terkait dengan itu. Nah, ini pertanyaan saya, apa konsep kita ke depan untuk mengurangi waktu membuat laporan sehingga kita bisa lebih banyak waktu untuk terjun langsung ke masyarakat, baik dalam promotif terutama dan preventifnya. Itu mungkin untuk Pak Pur. Kemudian Pak Idin, izin Pak, sebenarnya tadi Bapak sudah menyampaikan undang-undang sudah mengamanatkan bahwa pemerintah harus meningkatkan mutu dari SDM tenaga kesehatan itu sendiri, termasuk di perawat. Itu kan terutama di puskesmas kita kan punya UKP, UKM. Nah, peran perawat itu di dua tempat ini, jadi di dua kaki. Nah, kenyataannya kita kadang melupakan tugas pokok kita, memberi asuhan keperawatan pada pasien dengan menyeluruh itu secara holistik. Itu kadang kita lupakan karena apa? Satu, terkait dengan masalah laporan. Yang kedua, pendelegasian tugas. Share tentang keresahan saya akhir-akhir ini. Ya, sebelumnya saya bekerja di pendidikan sebelumnya, kemudian setelah itu saya bekerja di manajemen
dan baru 1 tahun terakhir ini saya bergabung di Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi perawat pelaksana. Dan mungkin keresahan saya itu hampir sama dengan teman-teman pelaksana lainnya dan yang dicurhatin oleh teman-teman tadi, bahwa pekerjaan perawat itu lebih banyak ke pekerjaan administratif seperti itu. Dan saya jujur merefleksikan diri artinya dulu waktu di akademis kami memang diajarkan, ya, kita mengajarkan, atau dulu waktu saya kuliah itu kita diajarkan untuk membuat asuhan keperawatan yang begitu lengkap sampai berlembar-lembar. Kalau bicaranya golden period dalam konteks bonus demografi itu, balik lagi, kalau konteksnya stunting itu bukan lagi mulainya di ibu hamil, tapi mulainya justru dari remaja. Ada sampai gerakan minum tablet tambah darah diseremonialkan, dalam arti ini kebanyakan gaya-gayaan kita gitu kan. Nah, dikiranya apel pagi di SMP, SMA minum tablet seolah selesai gitu masalah gitu. Nah, ini apa-apaan sih kira-kira begitu ya? Kalau agak sedikit nyeleneh gitu ya. Kita kan selalu diajarin sama Rocky Gerung jangan mengangguk terus ya. Sekali-kali menggeleng sehingga ada tukar pikiran gitu kan. Ini juga dasarnya dulu kita untuk beraktivitas setiap hari di tempat kita bekerja. Negara sudah mengatur apa yang akan harus kita lakukan. Kuncinya adalah memberikan asuhan keperawatan. Ini dulu yang harus kita sepakati, supaya jangan kita belok kiri belok kanan nanti. Kalau ini sudah kita pahami, baru nanti kita akan turun ke bawah, kita mau ngapain. Setelah terpilih dan dilantiknya pengurus ini, Pak, kira-kira kedepannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kami dari pengurus pusat sangat apresiasi terhadap pengurus dari HPMI Provinsi NTB. Kami berpesan atau berharap bahwa pelantikan ini bukan akhir dari segalanya, tapi adalah awal dari mengabdi kepada profesi, terutama untuk para perawat manajer, untuk bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan dan juga sebuah pengembangan di dalam tatanan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas maupun di praktek-praktek mandiri. Ini peran perawat-perawat manajer sangat banyak, tantangan ke depan semakin kompleks, makanya marilah kita berbuat dan buktikanlah bahwa HPMI ini adalah sebuah organisasi yang bisa berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Poinnya adalah bahwa dengan adanya IPKK NTB mampu lebih mengadvokasi teman-teman perawat di NTB, bukan sekedar aspek kesejahteraan karena kita nggak munafik, tapi juga aspek lebih ke arah mengokohkan kompetensi dan kedudukan serta kewenangan perawat di NTB. Kira-kira seperti itu. Mitra strategis dengan DPW, PPNI, dengan Dinas Kesehatan menjadi kunci bahwa sebetulnya semangat kolaborasi itu dikokohkan, ya, bukan sekedar kita ingin eksistensi diri sendiri, bukan, ya. Ingat, kita besar dan banyak tersebar di masyarakat, maka sebetulnya NTB sejahtera, maka layak perawat komunitas diajak untuk ikut serta. Ya, makasih, Pak. Kita berharap nanti ketua IP KKI NTB yang terpilih bisa membawa peningkatan kualitas terhadap Ikatan Persatuan Keperawatan Komunitas di NTB. Artinya kita berharap nanti bisa mendorong dan membantu pemerintah daerah di dalam meningkatkan pelayanan terutama pada masyarakat di daerah. Mungkin seperti itu harapan kami ke depannya. Selamat siang, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya dan dilantiknya Bapak Haji Lalu Muhammad Harmain Siswanto sebagai Ketua HPMI periode 2023-2028. Salam bertugas.
mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Zulkifli sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Provinsi NTB tahun 2022 sampai dengan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami ucapkan kepada ketua yang dilantik hari ini. Semoga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Untuk PPNI juga selamat ulang tahun yang ke-49. Semoga jaya terus. Oke, makasih.